Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kembali kita menghadirkan sebuah kolom atau tulisan yang amat menarik dengan diberi judul "Jangan Teriak Politik Identitas". Tulisan pendek ini ditulis oleh M. Rizal Fadila yang berapa kali kita telah mengutip tulisan dia untuk membacakan di dalam video ini. Kali ini kembali kita mengutip dengan tulisan yang lain yang berjudul "Jangan Teriak Politik Identitas", saudara sekalian. Yang tulisan kita ambil dari dari sebuah portal ya. Sebentar nanti kita sampaikan, saudara sekalian. Dari Salam Online ya, dari Salam Online, saudara sekalian. Kawan-kawan sekalian, baiklah kita segera akan kita untuk membacakan tulisan apa yang dimaksud dengan jangan teriak politik identitas itu. Kawan sekalian, tokoh Islam termasuk politisi menampilkan atribut keagamaan, khususnya keislaman, maka pejabat yang mengklaim dirinya nasionalis teriak politik identitas. Para buzzer atau buzzer ikut-ikutan teriak pula, jangan politisasi agama. Teriakan seolah agama itu adalah barang terlarang yang haram untuk dibawa ke ruang publik atau apalagi politik. Liciknya sasaran itu hanya untuk aspek keagamaan, lainnya tidak. Lihat pada peringatan 1 Juni 2023, Jokowi dan para menteri termasuk menteri yang 349 triliun yang diduga dikorup oleh para pejabat Departemen Keuangan. Sri Mulyani menggunakan pakaian adat. Tampilan itu tidak disebut sebagai politik identitas, padahal itu adalah identitas adat yang dibawa ke ranah politik, ke kancah politik. Rejim Jokowi menggunakan standar ganda alias munafik. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh seorang tokoh Islam bahwa agama sekarang ini adalah diposisikan sebagai terdakwa. Jokowi terkesan memusuhi dan tidak suka agama itu memiliki peran signifikan dalam pembangunan bangsa. Agama ditempatkan hanya sebagai aksesori. Tidak boleh ada kekuatan politik identitas agama. Kalaupun ada, maka harus dilumpuhkan dengan diradikalisasi dan dimoderasi. Penting untuk menghindari teriakan politik identitas karena spektrumnya luas sekali, dari otoritarian hingga demokrasi, kesetaraan hingga keberpihakan, dari agama hingga ke adat istiadat, modern hingga kearifan lokal. Bukan hanya baju koko atau jilbab yang dapat dipolitisasi. Baju adat juga sama saja. Jokowi gemar melakukan politik identitas, katanya. Nah, selanjutnya dikatakan peringatan 1 Juni kemarin ternyata syarat dengan politik identitas. Di samping menampilkan pakaian adat, juga substansi Pancasila 1 Juni 45 yang digembar-gemborkan. Pancasila yang telah disepakati bersama seluruh bangsa Indonesia seharusnya adalah Pancasila yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 45. Ya, memang seharusnya begitu, tetapi ini rejim ini termasuk PDIP ini juga karena mereka berkuasa, mereka kemudian mengabaikan sejarah bahwa seakan-akan Pancasila dan seluruh ini kemerdekaan itu hanya Bung Karno gitu loh. Padahal Bung Karno adalah satu orang saja dari sekian banyak orang, para intelektual kelas menengah yang berjuang, termasuk Muhammad Yamin, Muhammad Hatta. Dan saudara sekalian, Pancasila tanggal 1 Juni itu jauh dari konsep Pancasila yang ada sekarang ini ya. Bahkan Pancasila yang kalau pada saat dibacakan itu justru Muhammad Yamin yang lebih duluan, tanggal 29 Mei 1945. Beberapa hari setelah itu baru Bung Karno menyampaikan itu dalam sidang BPUPKI BPUPKI gitu ya. Dalam itu pun ketuhanannya Maha Esa ditaruh ke
pri ketuhanan itu ditaruh kelima, gitu loh. Nah, jadi Pancasila rumusan sekarang itu lebih dekat dengan konsep Muhammad Yamin yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Jadi sebelum 1 Juni itu Muhammad Yamin sudah sampaikan itu. Yang kalau kita mau mestinya 1 Juni itu kita tanggal 29 itu kita peringati, bukan tanggal 1 Juninya. Tetapi karena Pancasila itu kemudian masih dalam bentuk pokok pikiran pada saat itu, yang kemudian dibawa bersidang di badan BPUPKI itu, kemudian mereka merumuskan, dan Pancasila yang jadi sekarang ini yang kita pakai. Ya bukan Bung Karno, cuma kan ketika kekuasaan seakan-akan buta terhadap sejarah dan tidak peduli terhadap itu, mereka seenaknya menetapkan Pancasila itu sekarang ini seakan-akan itu tanggal 1 Juni 1 Juni. Padahal itu kan cuma pidato Bung Karno pada 1 Juni, tapi pidato sebelumnya itu ada Muhammad Yani, dan secara resmi itu Pancasila dan Undang-Undang 45 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Itulah yang resmi. Kalau yang 1 Juni 29 Mei itu masih pokok-pokok pikiran, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itulah hari lahirnya Pancasila. Cuma ya itulah, rejim dan PDIP memutarbalikkan fakta menjadi menggunakan alasan yang suka-suka bagi mereka. Ya, kemudian saudara sekalian, kita lanjutkan tulisannya. Pada tanggal 1 Juni 1945 belum ada Pancasila sebagaimana rumusan sekarang. Pancasila belum lahir, tetapi masih dalam tahap penggodokan atau pembahasan. Bahkan tanggal 1 Juni 1945 baru dibentuk tim perumus yang dikenal dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 selesai bekerja. Lihatlah Pancasila. Lahirlah Pancasila, yaitu pada tanggal 22 Juni mulai bekerja itu, kemudian nanti melahirkan Pancasila tanggal 18 Agustus itu. Ketika yang dimaksud adalah kelahiran berbasis kesepakatan semua, maka itu pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Rumusan Pancasila tersebut tertuang dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang benar. Nah, kawan sekalian, selanjutnya dikatakan bahwa karena tanggal 1 Juni 1945 itu bukan hari lahir Pancasila, tetapi hari embrio Pancasila, itu pun jika hendak diperingati dan diupacarakan. Presiden Soekarno sendiri dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 tidak menyatakan telah lahir Pancasila. Jokowi dalam beberapa kali acara resmi kenegaraan selalu tampil menggunakan pakaian adat, bukan pakaian nasional. Tampilan primordial ini adalah politik identitas, bukan tidak boleh, ya boleh-boleh saja. Kita harus bangga dengan kekayaan adat istiadat bangsa kita. Masalahnya adalah serangan dengan tuduhan politik identitas yang tertuju pada aspek keagamaan. Kebijakan sehat adalah menjadikan identitas adat dan identitas agama atau identitas lain menggambarkan keragaman dan kekayaan bangsa Indonesia itu dikembangkan dan disinergikan sebagai kekuatan pembangunan bangsa dan negara. Saudara sekalian, selanjutnya ditulis bahwa jangan berlaku tidak adil di mana tampilan keagamaan dalam politik dituduh sebagai politik identitas, sementara dirinya sendiri melakukan politisasi adat istiadat, politik identitas juga. Itu yang dimaksud itu dituduhkan Jokowi, ya, bukan jadi dia dianggap sendiri, dia tidak sadar Jokowi selama ini menggunakan politisasi terhadap atau politik identitas gitu. Jangan berteriak-teriak, saya ulangi, saatnya membangun negeri dengan kejujuran, keadilan dan toleransi yang hakiki, bukan basa-basi. Negeri ini butuh pemimpin yang mampu menampilkan identitas berkarakter dan menjadi teladan pemimpin negarawanan. Jangan berteriak-teriak mengenal politik identitas. Tanpa identitas, negara ini akan hancur lebur. Pancasila adalah identitas bangsa. Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 yang ada sekarang ini, bukan Pancasila yang cikal bakalnya itu yang disampaikan oleh Bung Karno maupun Bung
Bung Yamin itu. Sekalipun ada poin-poinnya hampir bersama, tetapi rumusan resminya kan yang ada sekarang, karena berbeda perumusannya. Tetapi penampatan sila-sila, yang pertama sila apa, yang kedua apa, yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu saya kira ini sebetulnya pembodohan terhadap sejarah kalau dalam konteks peringatan Hari Pancasila itu. Termasuk juga identitas-identitas yang selalu didudukan kepada agama ya. Nah, padahal tidak disadari negara di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini justru banyak memberikan tentang identitas itu. Misalnya setiap tanggal 17 Agustus atau acara apa, bawa itu apa namanya, baju-baju berbagai dipakai bergantian gitu ya. Daerah-daerah itu para pembantunya pakai baju-baju daerah dan lain sebagainya. Jadi menampilkan identitas daerah. Jadi kalau mereka tidak boleh kita bicara politik identitas, ya gimana ini? Hanya dungu aja yang apa namanya, yang melarangnya. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah apa namanya sebuah tulisan yang menarik dari Rizal Fadila yang nanti kita mungkin setelan judulnya agak beda sedikit, yang sudah kita sampaikan barusan. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.